Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniati dengan NIM 21110162, kelas MK 4A, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Elsie dengan NIM 211169, kelas MK 4A. Perkenalkan, nama saya Hasnita, NIM 21110179. Di sini kami akan menjelaskan teori mengenai laporan laba rugi komprehensif. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi komprehensif akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan berikut ini. Yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba arus kas di masa depan. Yang kedua, kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, manajemen. Laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi investor dan kreditur. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elsie. Baik, lanjutan dari materi tersebut yaitu keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Laporan komprehensif dapat dibagi menjadi 3, yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andai, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua itu laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Materi selanjutnya, kualitas laba. Informasi kinerja perusahaan yang mencerminkan pada informasi laba di laporan laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting dilihat oleh investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit dalam mengelola perusahaan. Kemudian selanjutnya, elemen laporan laba rugi komprehensif. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa yang lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. F. Format laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif dibagi menjadi 2, yaitu laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk tunggal dan laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk ganda. Dalam penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu yang pertama pendapatan, kedua biaya keuangan, ketiga bagian laba rugi dari ekuitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, 4 beban pajak, 5 jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dalam keuntungan dan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan, 6 laba rugi, 7 komponen pendapatan lain yang diklarifikasi menurut sifat, 8 bagian pendapatan komprehensif lain dan ekuitas asosiasi dan ventura yang dicatat, 9 total laba rugi
komprehensif. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, jika perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Pos minimum yang disajikan dalam laporan laba rugi bentuk ganda yaitu yang pertama pendapatan, kedua biaya pendanaan, ketiga bagian laba atau rugi ekuitas dan ventera yang menggunakan metode ekuitas, 4 beban pajak, 5 jumlah laba rugi setelah pajak operasi yang dihentikan, 6 pajak. Itulah tadi materi yang sempat kami bahas. Kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.